bekerja sama atau berkolaborasi dengan LPDP sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari alokasi anggaran yang disiapkan oleh LPDP dari dana abadi pendidikan. Dan ini merupakan bagian dari proses integrasi antar LPDP dan Kemdikbudristek melalui program-program yang dijalankan di dalam naungan kebijakan Merdeka Belajar Kamus Merdeka. Bapak Ibu saya hormati, Bapak Ibu narasumber, saya yakin bahwa seberapapun kecil program ini tetap bermanfaat untuk kita, untuk kementerian, untuk perguruan tinggi, bahkan untuk dosen itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih para narasumber dan ucapan selamat para detaser yang sudah bersiap atau bersedia meluangkan waktu dan tenaganya sekaligus pemikirannya, knowledge-nya maupun experience-nya untuk ditularkan kepada para partisans, kepada para calon yang akan dibimbing. Juga saya ucapkan selamat kepada para Bapak Ibu dosen menjadi calon partisans yang akan menerima manfaat sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dampak yang baik dari kegiatan ini sehingga baik detaser maupun partisans sama-sama mau menerima manfaat yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk perguruan tinggi masing-masing. Harapannya adalah kita mendekatkan gap yang selama ini terjadi antara perguruan tinggi yang sudah sangat maju dengan perguruan tinggi yang masih perlu dibimbing. Sehingga pelaksanaan tridharma di level perguruan tinggi itu sama-sama memenuhi kebutuhan minimal untuk level nasional. Paling tidak di dalam rangka tata kelola pelaksanaan pengelolaan perguruan tingginya. Sehingga cita-cita kita untuk menata mutu yang lebih baik di dalam tata kelola perguruan tinggi itu bisa terwadahi atau paling tidak bisa dijembatani oleh program-program detaser ini. Harapan saya ke depan ini program ini bisa berlanjut dan bertambah besar volumenya maupun kualitas pembelajarannya sehingga bisa membantu banyak perguruan tinggi yang terutama yang berkaitan dengan para perguruan tinggi berbasis. Sekali lagi selamat Bapak Ibu semua yang sudah terpilih untuk mengelola atau melaksanakan program detasering. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu karena masih dalam suasana PPKM, barangkali ini agak sulit kalau dilaksanakan secara luring ya, secara on visit karena masih suasananya masih belum aman, sehingga kita masih berharap dengan yang daring ini tetap tidak mengurangi kualitas pembelajaran, ya, minimal dari sharing knowledge dan sharing experience. Selamat, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita memulai program ini dengan aman dan mendapat kesuksesan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Direktur dapat menyesuaikan untuk kegiatan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran arahannya. Terima kasih Pak. Ini sami-sami monggo semuanya. Terima kasih Pak Direktur. Baik, Bapak Ibu Detaser dan Perguruan Tinggi Sasaran program Detaser yang kami banggakan. Selanjutnya adalah pembekalan program yang akan disampaikan oleh tim program Detasering. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan di awal acara, kami akan mengundang Bapak Ibu di ruangan di masing-masing ruangan. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengganti atau menambahkan identitas Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dari Pertisat atau Detaser, mohon segera ditambahkan agar kami dari tim panitia tidak salah memasukkan Bapak Ibu ke ruangan masing-masing. Mohon ditunggu, kami akan mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke ruangan pembekalan Detaser atau ke ruangan pembekalan Pertisat. Oke.
Rewin tolong disiapkan rekodnya untuk tim dulu, biar tim masuk duluan. Nanti untuk di room Prof. Arif, Pak Amin. Iya, Mas Fauzan. Silakan Mas, Pak Fauzan. Ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini dalam acara pembekalan program data sharing. Nanti akan ada arahan dari tim, dari Pak Amin dan Prof. Arif. Mungkin nanti di situ baru kita lanjutkan sesi tanya jawab, itu ya Pak Amin, Prof. Arif. Siap. Waktu dan tempat kami persilakan. Amin, Prof. Arif. Pak Arif yang menyampaikan dulu siapa? Saya dulu. Bukan Pak Amin menyampaikan. Baik, Antar filenya. Mas Fauzan, saya tidak bisa share screen ya. Oh iya, bentar Pak. Ya. Coba lagi Pak. Kelihatan kan ya? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dari Pertisas. Yang pertama kami mengucapkan selamat ya Bapak Ibu yang diundang di sini, artinya disetujui Dikti untuk mengikuti program data sharing 2021 ini sebagai Pertisas. Mungkin ada yang usulannya diterima semua, ada yang usulannya hanya diterima sebagian, karena memang jumlah dari dana yang disetujui itu terbatas, jadi mungkin tidak semua ajuan Bapak Ibu semua disetujui. Nah, kami ditugaskan oleh Dikti untuk memberikan semacam pembekalan buat Pertisas tentang nanti pelaksanaannya. Mungkin hal-hal yang lain juga pernah kami sampaikan, baik waktu dulu sosialisasi maupun sewaktu coaching ya. Kita juga sudah sering membahas hal-hal secara general ketika coaching. Nah, di sini kita hanya sekedar mengingatkan beberapa hal yang nanti akan memperlancar pelaksanaan program data sharing dari Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah mau memulai pelaksanaan,
pelaksanaan kalau tidak salah dapat dimulai nanti awal September ya, mulai 1 September sudah bisa dimulai. Nah, karena di situ di pengumuman surat yang dikirimkan itu sudah ada ya program yang disetujui apa saja, detasernya siapa, kemudian kontak baik nomor HP maupun email juga sudah ada di situ. Nah, yang perlu kami ingatkan yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, seberapa banyak pun program yang Bapak Ibu sampaikan, yang diterima, yang akan didanai, yang akan dimintai pertanggungjawaban baik ketika monef maupun laporan adalah sesuai dengan yang ada di surat pengumuman tersebut. Jadi misalkan mengusulkan 5 program dengan sekian kegiatan, diterimanya 2 program, berarti yang di surat tersebut yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dan dikirimkan di taser. Selain yang ada di surat itu berarti tidak disetujui. Dan juga ada beberapa pertisas yang programnya itu di switch ya. Jadi pertisas baru mengajukan, kemudian menurut kami pertama kali mengajukan kok pengabdiannya kegiatannya pendampingan pelaksanaan pengabdian contohnya. Nah, itu menurut diskusi tim kami itu kami rasa itu akan kurang efektif ya. Jadi di program data sharing itu umumnya jika pertama kali mengajukan program, maka prioritas utamanya itu umumnya pembelajaran, setelah itu penelitian, pengabdian, dan baru jurnal. Nah, itu kalau kita dari kewajibannya Tridharma perguruan tinggi. Maka nanti belakang dapat kita diskusikan, hanya perlu kami sampaikan sekali lagi apa yang perlu dikerjakan, apa yang detaser kami kirimkan itu sesuai dengan surat pengumuman yang sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama seperti tadi saya ceritakan, karena Bapak Ibu semua itu sudah mendapatkan kegiatan ini diterima, program ini diterima, dengan kegiatan ini diterima, detaser yang ditugaskan ini, kontaknya ini, maka yang perlu Bapak Ibu persiapkan yang pertama adalah konsolidasi. Jadi Bapak Ibu sekalian menghubungi para detaser yang ditugaskan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah mana yang mau dikerjakan dulu, dikerjakannya kapan, itu kami dari Dikti tidak membatasi. Misal Bapak Ibu ada 5 kegiatan A, B, C, D gitu ya. 5 kegiatan, durasinya itu awal September sampai mungkin akhir Oktober ya, masih November nambah sedikit tidak masalah. Nah, mana yang mau dikerjakan dulu, bisa program yang D dulu, atau yang A dulu, atau yang C dulu, atau selanjutnya yang B, yang mana saja sebenarnya dari kami, dari Dikti tidak membatasi, tidak harus urut kegiatan sesuai dengan usulan. Silahkan nanti itu diskusikan dengan detaser. Jadi misalnya program katakanlah ya penulisan proposal penelitian, rencana dari Pertisas Bapak Ibu sekalian minggu pertama September. Kebetulan detaser yang ditugaskan minggu pertama September ada kegiatan lain, bisanya minggu kedua September ya, silakan saja itu nanti silakan melakukan konsolidasi untuk pelaksanaan kegiatan. Hanya kalau bisa di awal-awal pelaksanaan ini semua sudah terpetakan, jangan sambil jalan sambil janjian. Misalnya program A jalan, baru program A selesai, program B baru janjian dengan detaser B. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi di awal pelaksanaan nanti Bapak Ibu kontak semua detaser yang ditugaskan, membuat peta gitu ya, dilakukan konsolidasi kapan akan pelaksanaan. Yang berikutnya, dalam pelaksanaan program data sharing ini, Bapak Ibu Pertisas itu sebagai tuan rumah atau host, sedangkan detaser adalah tamu. Kalau dulu ketika program data sharingnya luring ya, sebelum ada pandemi, sebelum daring seperti ini, maka detaser akan datang ke
perguruan tinggi, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua menyiapkan tim, menyiapkan mencarikan hotel dan lain-lain. Meskipun nanti anggarannya dibantu apa namanya dari Dikti, tapi Bapak Ibu berperan sebagai host atau tuan rumah. Nah, dalam pelaksanaan data sharing daring seperti ini juga demikian. Jadi kalau misalnya ada suatu kegiatan, nanti yang menyiapkan apa namanya panitia, menyiapkan Zoom, menyiapkan lain-lain juga Bapak Ibu sekalian. Data share di sini merupakan sebagai istilahnya itu pembicara tamu yang diundang ke Bapak Ibu semua. Hanya mungkin sedikit agak bedanya nanti di pelaksanaan. Kalau dulu data sharing waktu masih luring, waktu belum pandemi itu satuannya satu hari data share itu bisa data share berada di kampus Bapak Ibu semua jam kerja gitu ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 atau 3 sore atau pokoknya semua full dalam satu hari itu, bahkan bukan dalam satu hari, dalam satu bulan itu ada di Pertisas, bebas mau konsultasi apa terkait program dan lain-lain. Nah mungkin di pelaksanaan luring ini sedikit agak beda karena nanti kita jatahnya itu yang diwajibkan itu adalah pertemuan dengan Bapak Ibu Detaser dan Pertisas itu 1 jam per hari. Nah 1 jam per hari itu minimal gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu merencanakan program penulisan proposal penelitian selama 5 hari. Nah hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu ya dalam satu harinya itu minimal 1 jam diskusi. Diskusinya lebih dari itu boleh, tapi tidak boleh kurang dari itu. Dan ketika dijadwalkan 5 hari katakanlah kalau sehari di rata-rata 2 jam, 5 hari 10 jam, terus itu pampatkan dalam satu hari. Nah seperti itu tidak boleh karena satuannya kita memberikan honor kepada detaser dan kegiatan itu adalah harian. Meskipun seperti tadi saya ceritakan dalam suasana online, harian itu tidak harus online dari jam 8 sampai jam 4 sore seperti halnya ketika pelaksanaan program data sharing secara luring. Kemudian nanti setelah pelaksanaan kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi. Monef ini akan dilakukan oleh tim, intinya adalah ingin melihat seberapa jauh kegiatan yang direncanakan. Boleh ada yang sudah jalan sampai selesai, boleh ada yang baru separuh, boleh ada yang belum. Nanti tergantung dari jadwal ketika kita monef. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian memiliki jangka waktu pelaksanaan dari bulan September sampai akhir Oktober misalnya. Nah ketika monef katakannya awal Oktober, tentu beberapa kegiatan sudah selesai, beberapa kegiatan masih setengah jalan, beberapa kegiatan belum selesai, itu wajar. Tapi kalau misalnya rencananya September sampai akhir Oktober, ketika ada monef 1 Oktober belum berjalan sama sekali, nah itu mungkin yang kurang tepat lagi adalah sekali lagi dikonsolidasi. Nah dulu perencanaannya gimana itu? Jangan sampai meskipun dapat 25, tapi nanti aja lah di belakang, nanti akan lebih merepotkan Bapak Ibu semua. Kemudian nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu diminta membuat laporan. Laporan itu intinya adalah bagaimana kegiatan yang diusulkan itu dilaksanakan dan yang tidak kalah penting adalah capaian. Misalnya merencanakan kegiatan penulisan buku ajar sudah dilaksanakan atau belum, rencananya 3 hari, realisasinya berapa, terus capaian atau luaran yang diperoleh apa. Dulu janjinya katakanlah draft buku ajar 5, misalnya 5 draft, entah itu masing-masing disusun 3 dosen atau 2 dosen atau 1 dosen boleh. Nah pada akhir laporan dicapai berapa. Nah yang akan kami tanyakan baik di monef maupun di laporan adalah sesuatu yang
kegiatan dan luaran yang tertulis sesuai dengan TOR yang disetujui. Jadi nanti kalau di tengah kegiatan detaser minta nego berubah kegiatan, berubah luaran, mungkin di situ Bapak Ibu perlu istilahnya itu berpegang teguh terhadap TOR kegiatan, karena kami nagihnya akan di situ. Jadi misal nulisnya katakanlah draft paten ya, nulis kegiatannya tentang pembuatan draft paten, di luaran kegiatan yang direncanakan draft paten. Ketika detasernya nego ini draft paten agak susah lah, saya usulkan draft hak cipta saja gimana gitu. Nah nanti ketika monef maupun laporan ya kami akan menagihnya draft paten gitu. Jadi Bapak Ibu tolong berpegang teguh terhadap TOR kegiatan-kegiatan yang sudah ditulis dan yang sudah disepakati. Apa kegiatannya, apa luarannya, nah itu nanti yang akan kita tagih. Kemudian untuk pelaporannya itu kami tidak meminta tiap kegiatan selesai untuk lapor, namun sebaiknya tiap kegiatan selesai ya dibuat laporannya, meskipun nanti pelaporannya adalah di akhir semua kegiatan, dikompilasi laporan semua kegiatan. Jadi bukan katakanlah program pertama 2 minggu pertama September selesai langsung laporan ke kami, bukan. Nanti laporannya di akhir. Hanya memang saran kami setiap selesai kegiatan segera dibuat laporan, selesai kegiatan dibuat laporan. Jadi di akhir kompilasinya akan jauh lebih mudah. Kemudian itu persiapannya ya, jadi besok kedepannya akan seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu tidak terlalu berat karena kita hanya semacam memenuhi janji kita yang ada di TOR. Dan bagaimana membuat laporan, bagaimana tenang saja karena Bapak Ibu ada detaser. Jadi detaser itu sebagai tamu, juga sebagai konsultan, juga sebagai pendamping, membuat semuanya ya nanti diskusikan bersama. Kemudian jika kita lihat lagi buku panduan, maka di sini akan saya sampaikan kembali apa tugas dari Pertisas ya, dari Pertisas. Jadi yang pertama Bapak Ibu kalau belum, mudah-mudahan sudah ya, mempersiapkan tim pendamping. Mungkin dulu Bapak Ibu sekalian itu membuat tim data sharing yang terdiri katakanlah 3 orang ya, Pak A, B, C, D atau 5 orang. Tapi kan dari kegiatan yang diusulkan ini kan ada banyak kegiatan ya, misal penulisan buku ajar, ada penulisan proposal penelitian, kemudian publikasi ilmiah, jurnal dan lain-lain. Nah tiap kegiatan ini bisa ada tim ya, tim misalnya nanti siapa yang akan mengurus mengumpulkan luaran, siapa yang akan menyediakan Zoom, siapa yang jadi moderator dan lain-lain. Misalnya satu kegiatan timnya ada 3, ini timnya ada 3 lagi, ini ada 3 lagi. Nah Bapak Ibu menyiapkan tim pendamping yang di SK-kan oleh pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti minta Pak Rektor atau Direktur di tempat Bapak Ibu sekalian untuk meng-SK-kan tim dari tiap kegiatan yang disetujui tersebut. Kemudian selain menyiapkan tim pendamping yang di SK-kan, juga menyiapkan peserta. Nah ini karena mulai September nanti sudah mulai perkuliahan, itu mungkin pelaksanaannya, penjadwalannya itu yang agak bisa didiskusikan sehingga banyak peserta, baik itu tergantung kegiatannya ya, pesertanya bisa dosen, tenaga kependidikan, bisa mahasiswa dan pimpinan, sehingga bisa mengikuti semua. Karena kadang seperti ini, kalau kita mengundang suatu pelatihan yang dibiayai oleh katakanlah fakultas sendiri atau universitas sendiri, mungkin akan selalu semangat karena merasa mengeluarkan uang gitu kan. Jadi semua
Nah, kadang begitu pelatihan yang seperti ini kan detasernya kan dibiayai oleh pemerintah. Nah, kadang semangatnya itu agak kurang, jadi seolah-olah yang penting program jalan. Nah, kalau bisa kami harapkan jangan seperti itu. Yang kami harapkan adalah kami sudah membiayai ahli, kami sudah mencarikan ahli, tenaga pakar dan ahli untuk datang ke Bapak Ibu semua. Kami datangkan sesuai dengan keinginan. Nah, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ibaratnya mumpung punya tenaga ahli gratis, maksudnya gratis kami yang membiayai, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai katakanlah pelatihan penulisan buku ajar, targetnya 50, pesertanya yang datang cuma 20, yang lain susah alasan ngajar A, B, C, D, dan lain-lain. Itu jangan sampai seperti itu ya, sayang kegiatannya, sayang anggarannya. Ini anggarannya juga anggaran kita semua ya, karena anggaran pemerintah adalah uang rakyat ya sama aja kita semua. Kemudian ini tadi sudah saya singgung juga, salah satu tugas Pertisas yang lain adalah koordinasi dengan detaser. Detaser yang ditunjuk tadi sudah saya sampaikan ada di SK untuk menyepakati baik jadwal maupun metode. Jadi metodenya mau full daring, katakanlah baik penjelasan materi, diskusi dan lain-lain boleh, atau penjelasan materi 1 jam selanjutnya diskusinya lewat grup WhatsApp boleh, atau penjelasan daring dilanjutkan diskusi melalui katakanlah Google Classroom, silahkan. Masalah metode itu kami tidak membatasi, terserah dari janjian antara detaser dan Pertisas. Kemudian karena ini daring, maka Pertisas juga bertugas untuk menyediakan Zoom beserta sarana lainnya. Sarana lainnya itu ya listrik, jaringan, ruangan jika mau pesertanya bareng-bareng di kampus ya. Mungkin karena ini pelaksanaannya seluruh Indonesia, bisa jadi tempat Bapak Ibu sekalian ada yang zona hijau, tidak ada kasus COVID sama sekali, biasa setiap hari ke kantor boleh saja. Caranya bareng-bareng dalam satu ruangan biar lebih semangat, itu boleh-boleh saja. Nah, dulu ketika kami Monef, beberapa yang menjadi kendala itu beberapa Pertisas di luar negeri itu terkendala masalah jaringan. Nah, ini mungkin tolong diperhatikan, ini pakai mau jaringan internet kampus atau bagaimana yang paling lancar di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada pelaksanaan daring ini jangan lupa setiap kegiatan direkam ya, recording, kemudian hasil-hasilnya dicatat dan didokumentasikan. Ini tujuannya adalah untuk pelaporan kegiatan. Itu juga merupakan tugas Pertisas. Jadi setiap kegiatan yang menyediakan Zoom, merekam dan seterusnya adalah dari Pertisas, bukan dari detasernya. Kemudian honorarium detaser ini tergantung mekanisme ya. Kalau dulu LP itu kalau dulu dari kementerian ditransfer semua ke Pertisas, Pertisas yang membayar ke detaser. Tapi rupa-rupanya untuk tahun ini, jadi makanya saya sampaikan tergantung mekanisme tahun. Untuk tahun ini sepertinya dari kementerian akan langsung transfer ke masing-masing detaser. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal menyesuaikan dengan jadwal kegiatannya saja, tidak perlu memikirkan masalah honorarium untuk tahun ini, karena sepertinya tahun ini mekanismenya adalah transfer langsung ke masalah detaser. Ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Kalau dibayarkan oleh Pertisas itu plus minusnya artinya detaser juga tergantung Pertisas, maka harus terbentuk kerjasama yang baik. Karena kalau agak kurang baik ya akhirnya kan mereka karena tergantung akan dibayar dari Pertisas. Tapi enaknya kalau model terpisah seperti ini juga Pertisas tidak ruwet dengan keuangan. Kemudian membuat laporan ini juga tadi
baik pelaksanaan kegiatan maupun keuangan. Keuangan yang diberikan saja, yang untuk detaser tidak perlu. Kemudian di pelaksanaan program nanti, prinsip utama yang perlu Bapak perhatikan yaitu sesuai dengan TOR ya. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling utama adalah kesesuaian apa yang dilaksanakan sesuai dengan TOR. Jangan menyimpang dari rencana TOR-nya mau melaksanakan apa, kemudian dari Bapak Ibu berubah. Kemudian jadwal itu ya seperti tadi saya sampaikan tergantung kesepakatan saja. Nah, tapi masalah durasi waktu hari itu sudah ada di TOR juga, jadi harus sesuai. Misalnya pelatihan buku ajar 5 hari ya harus 5 hari, tidak boleh dilaksanakan hanya 3 hari, itu tidak boleh. Itu sebenarnya masalah itu. Tapi kapan waktunya itu yang agak fleksibel, dan itu tidak harus berurutan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu katakanlah menyediakan waktu 10 hari untuk penulisan buku ajar, itu sebenarnya tidak harus berurutan 10 hari terus, tapi boleh 5 hari pemberian materi, kemudian 1 atau 2 minggu tugas yang dikerjakan oleh masing-masing peserta, baru 5 hari kemudian review hasilnya, itu boleh. Jadi tidak harus dalam sekuens hari berurutan selama masa yang diusulkan. Kemudian karena pelaksanaannya itu masih full daring, maka perlu strategi yang tepat agar interaksi 2 arah. Ya, jadi peran aktif kedua arah ini sangat diperlukan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah susah-susah membuat proposal, disetujui, mengumpulkan banyak pesertanya ternyata hanya login, join, minta presensi, tapi entah mana itu ya. Posisinya pasti ya, berarti ya lupa ya. Iya, berarti iya. Nah itu mah pasti ya, nggak kayak di kelas konten sih kan. Pak Kamal Ma'ruf mohon di mute dulu ya. Baik, terima kasih. Siap. Saya lanjutkan. Untuk karena full daring, jadi mohon diperhatikan pelaksanaannya. Jadi mirip saja dengan kita memberikan kuliah daring ke mahasiswa ya. Bagaimana sih caranya agar mahasiswa itu benar-benar mengikuti program ini, jangan sampai login ternyata ditinggal tidur, login ditinggal main gitu kan, nanti kan sayang, sia-sia waktu dan biayanya. Kemudian pencatatan itu intinya adalah pembuatan laporan. Nah ini tadi sudah sudah ditulis tentu dalam TOR. Jadi program kegiatan A itu rencananya berapa hari, B berapa hari. Meskipun sekuensialnya itu boleh bertukar-tukar, jadi misalnya karena detasernya belum siap yang yang A, maka B dulu boleh. Tapi ini harus dipersiapkan di awal kegiatan. Dan jumlah harinya ini yang harus sama. Tanggalnya bebas, tapi jumlah harinya harus tetap sama. Kegiatan yang diusulkan selama 15 hari harus tetap dilaksanakan selama 15 hari. Meskipun tidak harus berturut-turut. 5 hari penugasan, 5 hari lagi penugasan, 5 hari lagi selesai, gitu boleh. Jadi tidak harus berturut-turut. Apalagi kegiatan-kegiatan yang panjang ya. Misalnya penyusunan Renstra dan Renov perguruan tinggi, jatah waktunya 25 hari. Wah, itu kalau full 25 hari pesertanya mesti akan sangat bosan itu. Jadi mending misalnya katakanlah 5 hari pertama tentang visi misi perguruan tinggi. Nah, visi misi
diberikan materi, setelah itu tugas katakanlah seminggu, selesai baru apa dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nanti diskusikan saja dengan dataser yang ditugaskan. Ketika monitoring program ya nanti biasanya kira-kira di tengah jalan ya, misal September sampai akhir Oktober ya, mungkin kira-kira awal-awal Oktober sampai pertengahan Oktober akan dilakukan Monef. Monef, jadi dulu rencananya awal kegiatan data sharing ini akan dilaksanakan daring 75%, luring 25%. Monefnya akan dilaksanakan secara luring. Dulu rencananya seperti itu. Hanya kita semua juga tahu pandemi ini masih panjang dan mungkin sekarang malah jauh lebih parah daripada dulu pas pertama kami menyusun proposal. Maka daripada kita menebak-nebak bisa luring atau tidak, sementara kalau anggaran itu harus fix sudah di depan, maka akan disepakati secara daring atau online. Nah, karena bersifat daring Monef ini, maka nanti akan dijadwalkan kemudian dan nanti presentasinya mirip-mirip seperti kemarin ketika coaching. Jadi akan ada penjelasan umum, nanti masing-masing Pertises akan melaporkan kegiatannya. Kami juga biasanya Monef ini bisa dua arah ya, maksudnya kami akan menanyakan dataser, kami akan menanyakan Pertisas. Jangan sampai ketika menanyakan Pertisas, dari Pertisasnya, wah ini datasernya susah Pak waktunya sehingga kami nggak bisa jalan. Sedangkan dari datasernya, wah ini Pertisasnya susah mencari jadwal sehingga susah jalan. Nah itu kan sebenarnya belum bisa kompromi antara dataser dengan Pertisas. Kemudian nanti akan melalui akan diberitahu oleh panitia seperti biasa melalui Zoom, waktu dan nama tentu akan diberitakan kemudian. Apa yang perlu dipersiapkan ketika Monef? Kalau Monef bagi Pertisas itu ya dokumentasi kegiatan, catatan, logbook, output. Nah nanti terutama adalah hambatan. Hambatannya apa, solusinya apa, terus mungkin nanti juga kami akan sedikit memberikan kami meminta masukan dari dataser yang kami kirimkan, karena kami memilih dataser ini sekarang kan juga semuanya full daring ya, artinya kami mengevaluasi dokumen menurut perkiraan kami ini ahli, maka kami kirimkan. Tapi kenyataannya kan yang akan lebih tahu kan Bapak Ibu dari Pertisas, apakah dataser atau tenaga pakar ahli yang kami kirimkan itu memang ahli atau tidak. Nah nanti ketika kami mohon informasi monitoring dan evaluasinya, tolong dievaluasi, tolong diberikan penilaian secara objektif. Jadi katakanlah kalau dirasa keahlian ya tulis saja kurang, karena itu akan menjadi database kami untuk program data sharing tahun mendatang. Jadi jangan sampai misalnya ada dataser yang kurang kompeten, Bapak Ibu nilai bagus sekali, itu akan menyesatkan program-program tahun berikutnya, begitu ya. Jadi kalau kurang kompeten, tulis saja kurang kompeten. Jadi misalnya tentang penulisan draft paten. Nah ternyata datasernya sendiri belum pernah sama sekali membuat draft paten. Nah itu kan kurang kompeten. Tetapi kan dulu kami kan mengevaluasinya dari apa yang diceritakan mereka dalam dokumen itu. Nah, mudah-mudahan sih tidak ada seperti itu. Mudah-mudahan semua yang telah kami seleksi itu semua
memang pakar dan ahli sesuai dengan bidang apa yang mereka tulis. Sehingga ketika kami kirimkan, mudah-mudahan semua sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Tapi jikalau ada yang kurang kompeten, ketika monef nanti tolong kami dilaporkan secara objektif. Kemudian kalau dataser nanti kami akan minta materinya, rencana kerja, logbook, output, solusi. Hanya agak-agak mirip ya. Hanya dari sisi dataser dan sisi Pertisas. Nah ini akan sama ya, sama ke dataser pun nanti akan kami tanyakan pelatihan di Pertisas di sana gimana. Oh di sana itu Pak dulu misalnya ya, katakanlah janjinya 50 peserta Pak, tapi ketika realnya ternyata yang datang cuma 5 peserta. 5 peserta aja ketika Zoom ini kameranya mati semua Pak, tinggal satu panitia. Wah susah sekali kalau udah ketemu yang seperti itu kan. Datasernya udah serius memberi pelatihan, ternyata dari Pertisasnya yang kurang kooperatif. Nah itu sangat disayangkan. Jadi jangan sia-siakan program yang sudah disetujui di ini. Mudah-mudahan ini kan untuk kebaikan institusi, untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Kemudian dari laporan itu sesuai dengan yang diusulkan. Apa yang diusulkan itu yang dilaporkan. Kalau ada kegiatan lain selain yang diusulkan bagaimana? Misalnya saya mengusulkan pelatihan penulisan proposal penelitian. Nah, karena hubungan baik antara dataser dan Pertisas dan masih ada waktu, datasernya meminta bolehlah tak tambahi proposal pengabdian. Ya boleh-boleh aja, tetapi yang akan kami tagih adalah setidaknya apa yang ada di rencana kegiatan atau apa yang ada di TOR tersebut. Kemudian keuangan, kalau keuangan ini baik rencana maupun pelaporannya nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Firman. Kemudian dataser ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu memikirkan bagaimana dataser melaporkan. Intinya ini adalah utamanya adalah logbook, materi gitu ya. Kemudian pelaksanaan. Nah kalau dari Pertisas adalah rangkuman laporan-laporan setiap kegiatan. Kegiatannya A, B, C, D, E, F sampai 10 kegiatan. Nah diringkas jadilah suatu, bukan diringkas, dikumpulkan jadi suatu laporan yang utuh. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang dapat kami sampaikan karena pada dasarnya adalah semua yang akan dilaksanakan itu sudah dicantumkan di panduan. Nah intinya adalah yang perlu kami garis bawahi lagi adalah apa yang harus dilaksanakan itu sesuai dengan TOR, sesuai dengan kegiatan yang telah disetujui, yang datanya sudah dikirimkan ke Bapak Ibu semua. Jadi list yang sudah disetujui itulah yang akan ditagih. Lebih dari itu boleh-boleh saja, tapi jangan kurang dari itu ya. Jadi itu yang akan ditagih sesuai dengan TOR dan kegiatan yang sudah dituliskan dan sudah disetujui. Mungkin itu dulu dari saya, nanti dapat kita lanjutkan dengan diskusi. Di sini kami masih standby, Prof. Arif juga siap. Amin, Sudianti dari Unut Palpin. Silahkan nanti Mas Fauzan, ya Mas Fauzan. Ya, Prof Arif ada tambahan, Prof? Prof. Arif ada tambahan sebelum diskusi, Prof. Arif? Oh iya, kalau ada tambahan. Baik, jadi apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Amin itu mengingatkan karena kita beberapa kali berpertemuan ya dan sosialisasi. Jadi pada intinya sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Amin dan ingin mengingatkan kembali. Jadi bahwasanya pelaksanaan dari kegiatan dataser di Pertisas itu ya seperti tadi yang tadi sampaikan, dan detail itu kan ada di semua di buku pedoman dan
cermati lagi buku pedoman, dan suatu hal yang stressing itu adalah pencatatan, itu yang menjadi penting sekali nanti untuk pelaporan. Kalau catatan tidak lengkap nanti kan kurang, lalu apa ya yang bisa dilakukan, yang kita laporkan padahal sudah dilaksanakan tapi lupa. Nah, pencatatan itu menjadi penting. Saya kira itu aja sedikit tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Langsung sesi tanya jawab ya Bapak-Bapak. Pertama Ibu Sudianti dulu dari Unuk Kaltim, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Bu Sudianti, Prof. Amin, untuk Prof. Amin dan Prof. Arif. Ini tahun kedua kami dari Unuk Kaltim menjadi Pertisas, Prof. Mungkin ada sedikit yang berbeda dan kami agak lega karena ternyata sistemnya sama dengan tahun kemarin, hanya di bagian keuangan yang mungkin sedikit berbeda. Nah, itu kan kami sebenarnya dapat program itu yang berbeda dengan yang kami propose, tapi kami kemudian berusaha menyesuaikan tor yang ada untuk mengikuti apa yang disarankan oleh tim dari Dikti. Nah, pertanyaan saya mungkin yang berbeda itu dari sisi jumlah hari. Kalau 25 hari, kalau tahun kemarin kan misalnya kami mengajukan 5 hari, kami buatlah 1 jam per hari. Sehingga nanti kalau 5 hari nanti ada 5 jam minimal. Nah, pertanyaan saya kalau 25 hari tadi kan bisa panjang tuh Prof. Kalau misalnya kami buat misalnya pagi ini 1 jam, kemudian siang nanti 2 jam, bolehkah dalam tanggal yang sama itu kegiatannya dihitung sebagai 3 kali atau 3 hari kegiatan yang berbeda? Terima kasih Prof. Baik, langsung dijawab apa ditampung Prof? Langsung ya? Ya, langsung aja Pak Amin. Oh, langsung aja. Ya, saya dulu, nanti Prof. Arif bisa menambahkan. Jadi seperti tadi saya ceritakan sekilas, dulu awal konsep data sharing itu adalah data share ditugaskan ke Pertisas. Nah, berapa lama data share ditugaskan ke Pertisas tergantung dari berapa banyak kegiatan, bagaimana sifat kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi contoh untuk pembuatan materi pembelajaran daring itu kami tulis 5 hari. Artinya dulu kalau ketika data sharing berjalan secara luring, data share akan kami kirim 5 hari di Pertisas, ya, 5 hari kerja. 5 hari kerja itu artinya data share sampai ke sana hari Minggu itu belum, mulai Senin masuk ke kampus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu buat jalan-jalan atau buat pulang. Nah, itu 5 hari kerja. Artinya 5 hari kerja itu dulu artinya kami mengirimkan data share selama 1 minggu berada di sana. Nah, selanjutnya adalah karena kita tidak bisa mengirimkan secara langsung, maka kami memperbolehkan kegiatan secara daring, ya, karena pandemi ini secara daring. Nah, secara daring bagaimana satuannya, apakah harian dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya jadi agak ribet, karena secara daring itu beda dengan kita, ibaratnya ya, kalau data share kita kirimkan ke kampus Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian menyediakan ruang untuk data share, ya, kantor untuk data share. Itu entah itu 1, 2 atau 3 orang. Nah, pagi itu misalnya ya, pagi itu ada pelatihan pembuatan buku ajar jam 9 sampai jam 10. Pelatihan ya, jam 9 sampai jam 10. Selanjutnya data share standby di ruangan itu kan. Bapak Ibu sekalian boleh aja konsultasi kapan. Memang memberikan pelatihannya dalam sehari itu kan tidak full sehari, paling 1-2 jam pelatihan, ke selanjutnya siap untuk konsultasi. Nah, sebenarnya harapannya pelaksanaan daring pun ya mekanismenya kira-kira seperti itu. Jadi dalam 1 hari dicatatkan data share, itu artinya dalam 1 hari itu data share tersebut standby untuk Pertisas. Nah, bagaimana kalau kami menyetujui katakanlah pembuatan materi bahan ajar daring selama 5 hari, ya data share standby selama 5 hari, entah pelatihannya dalam hari Senin katakanlah 1 jam, Selasa 1,5 jam, dan seterusnya. Bagaimana kalau
dipampatkan saja, udahlah 1 hari pelatihan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Yaitu artinya kalau kita kembalikan ke asal kegiatan program data sharing yang lama, berarti sebenarnya kalau seperti itu kami menugaskannya cuma 1 hari, bukan 5 hari, ya. Karena dulu, ya, jadi, nah nanti terutama nanti akan strict di masalah keuangan. Kenapa? Karena nanti keuangan itu akan melihat data logbook dari pelaksanaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pelatihan 5 jam katakanlah dari tanggal yang sama, kasihan detasernya nanti akan tetap dibayar selama 1 hari. Mungkin dibuat ini ya, Prof ya, tergantung dari bagaimana kita mengatur dengan detasernya, terus kemudian daftar hadirnya mungkin yang bisa kita atur ya, Prof. Wah, itu namanya kalau keuangan jadi akal-akalan, itu nggak boleh. Oh gitu. Mungkin Prof Arif mau menambahkan, silakan Prof Arif. Baik, jadi ini kan kita mengelola ini udah beberapa tahun lalu ya kan Pak Amin. Iya. Jadi sebelum pandemi ini yang tadi diceritakan Pak Amin itu kan detaser langsung diterima di Partisas. Nah ini saya tadi dengan Bu siapa ya? Bu siapa namanya? Sudianti, Prof. Bu Sudianti. Iya, Pak. Dan Bu Sudianti ya. Sambil terima. Untung sudut lain. Nah, ini apa nih? Iya, ada mana tuh? Kayak ada kesmari data. Mas Fauzan yang muncul gambar, anu? Bentar, Prof. Ya. Tadi kok lain. Bisa ya, udah? Udah, Prof, silakan. Ya, nah gini Bu Sudianti tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Amin. Dulu sebelum pandemi ini, detaser itu kan datang ke Partisas. Jadi Partisas itu ya menyiapkan dan sebagainya, penginapan dan sebagainya, namanya saja tamu. Nah, lalu dalam berkegiatan, itu keluhan semua Partisas itu karena keterbatasan SDM. Lalu kami sulit, kegiatan ini masih hadir semua. Nah, seperti itu yang dialami ya. Jadi semua keluhan itu seperti itu. Jadi bagaimana kami membagi, apalagi nih waktu-waktu kuliah begini, nah seringkali seperti itu. Kita terbatas mengikutinya. Jadi nanti ada yang kuliah, ada yang mengikuti, nanti terganggu seperti itu. Nah, itu makanya tadi itu diatur. Nah dulu sebelum pandemi ini, jadi dibagi. Jadi misalnya dalam 1 hari itu berapa detaser yang akan menyampaikan materi. Apakah 1 detaser itu misalnya lalu dihadir semua, yang lain kan kosong. Nah jadi dibagi saja. Jadi ada tim seperti itu ya. Jadi bagaimana mengaturnya. Jadi misalnya kegiatan 1 itu ada beberapa orang nanti yang menghadiri. Ya kegiatan 2 detaser yang kedua itu ada ini apa namanya yang semacam mewakili. Nah lalu bagaimana yang kegiatan detaser yang mengikuti detaser yang pertama, yang mengikuti detaser kedua ini kan lalu tidak tahu pesertanya ini informasi dari situ. Nah makanya dibuat kayak semacam ini nanti yang mengikuti detaser yang pertama itu, yang kegiatan pertama. Nah, itu nanti menyampaikan kepada ini kan cuma tim. Jadi semacam kayak TOT. Nah, itu mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keterbatasan nanti SDM dalam mengikuti kegiatan itu. Nah, jadi sama halnya juga, ini kan tadi yang itu kegiatan offline waktu itu. Nah, bagaimana untuk kegiatan yang daring ini? Nah, tinggal mengaturnya saja lagi nanti itu ya. Barangkali kalau sekarang itu kan bisa mengikuti apa ya double begini, double layar. Kalau dulu ikut di ruang sana, ya ikut nggak bisa mendengar yang ruang lain. Nah jadi perbedaan. Nah bagaimana juga apakah lebih nanti menguntungkan artinya kegiatan yang melalui daring seperti itu. Jadi itu cara mengatasi
komunikasi. Kalau tadi kegiatan-kegiatan itu kami sulit nih, keterbatasan SDM. Nanti kalau kami sebagai peserta ikut ini nanti tidak tahu yang itu, yang pembicara yang materi yang lain gitu. Nah, jadi bagaimana mengaturnya seperti itu. Nah, makanya ini mulai ini jadi udah dipersiapkan. Maka tadi kan dalam tayangan itu juga bagaimana nanti Pertisas sudah menjadwalkan. Nah, kemudian jadwal itu juga disampaikan kepada Ditaser sehingga nantinya itu ada keharmonisan komunikasi sehingga tidak ada saling menyalahkan. Nanti Ditaser menyalahkan Pertisas menyalahkan Ditaser. Sebenarnya tidak ada yang itu apabila tidak ada yang salah apabila itu nanti komunikasinya baik. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Amin, konsolidasi itu menjadi penting. Apalagi sekarang nyaman dengan komunikasinya itu kan nyaman seperti itu. Saya kira itu Bu Sahabat Andi. Sudianti. Ya, Prof, terima kasih Prof. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti kalau tahun kemarin. Kalau sistemnya sama, insya Allah tahun ini lebih lancar. Terima kasih Prof Arif, Prof Amin. Itu aja. Ya sebentar lagi Bu Sudianti, ini kan kegiatan juga bisa diarahkan juga untuk menunjang akreditasi. Ya. Nah jadi apa namanya itu ruang data itu menjadi penting itu nanti sampai nanti yang bertanggung jawab ruang data itu. Karena kita bicara akreditasi ini bicara tentang data, bukan katanya. Gitu. Ya, kayak itu aja. Silahkan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya Bu Siska Evi, silakan. Selamat pagi, terima kasih Pak Fauzan, Pak Amin, Bu Hari, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Izin Prof, tadi penyampaiannya sudah sangat jelas sebetulnya dan juga dari Pak Amin. Hanya ada beberapa Prof, mungkin ini kan pertama kami sebagai Pertisas Prof. Pak Amin, waktu pada saat coaching kan diarahkan waktu di awal proposal yang kami ajukan adalah program penelitian. Lalu pada saat coaching diarahkan memang sesuai tadi diarahkan juga harus diawali dulu dengan program pembelajaran. Lalu kami sudah merevisi dan mengupload. Tetapi pada pengumuman yang lalu itu di surat pengumumannya keterangannya kami dari Universitas Sari Mutiara Indonesia masih program penelitian, tetapi jumlah harinya memang sama 25 hari. Lalu bagaimana untuk kami menyiasati ini Pak Amin dan Prof Arif? Dari Universitas mana ya Bu? Sari Mutiara Indonesia Pak Amin. Ya. Coba nanti saya cek dulu. Mungkin sebenarnya itu bukan program penelitian tapi program mix gitu ya. Jadi campuran antara ada penelitiannya, ada pembelajarannya tetapi sedikit gitu. Coba saya cek dulu ya Bu ya di surat itunya ya Bu ya. Iya, enggak Pak Amin, Ya. supaya kan tadi takut supaya kita sinergi ya dari awal yang terupload sampai nanti nge-live begitu dan supaya kita berkonsolidasi dengan SRS sudah tahu programnya. Ya. Gitu, Pak Amin. Nanti Kami menunggu kabar dari Pak Amin ya. Ya, nanti saya cek dulu, nanti setelah ketemu saya sampaikan kembali. Sambil diskusi dengan yang lain dulu boleh. Ya, terima kasih Pak Amin, Pak Arif. Ya. Lanjut, Pak Amin, Prof Arif. Silakan lanjut yang lain dulu boleh. Saya sambil Ibu Suwarni, silakan. Izin bertanya, Pak. Izin Suwarni Norawati. ya. Nanti saya panggil ya Bu satu-satu. Ya. Baik, terima kasih Bapak narasumber, Prof. Amin dan lainnya. Izin bertanya, kami dari SDI Bangkinang, Riau. Alhamdulillah ini tahun pertama kami untuk ikut dalam program Pertisas atau data sharing. Mungkin pertanyaan kami sudah terwakili oleh ibu-ibu yang pertama tadi. Yang pertama itu adanya beda program. Yang kami ajukan dalam program pembelajaran itu adalah penyusunan kurikulum. Yang keluar itu adalah pembuatan bahan ajar yang di ACC, itu satu perbedaan. Terus yang kedua, ada program penyusunan proposal penelitian dosen. Nah, untuk outputnya nanti, kami membuat situ targetnya adalah proposal yang layak untuk dibiayai oleh dana hibah.
Nah, ini akhirnya sekarang aku berpikir bagaimana standarisasinya, apakah nanti hanya draft saja sebagai bahan laporan, atau harus menunggu, oh ini memang lolos dulu nanti di pembiayaan berikutnya. Kalau tidak salah, masalah proposal penelitian itu sudah ada programnya keluar, dan tanggal 29 Agustus ini sudah pengumuman, sudah tutup pendaftarannya. Mungkin itu aja, Prof. Mohon maaf dan mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya ya. Saya perlu ngecek dulu ke dokumennya. Tapi biasanya kira-kira seperti ini Bu. Misalnya ini dari STIE Bangkinang ya Bu ya. Dari ya STIE Bangkinang Riau. Ya. STIE Bangkinang, sini saya harus ngecek. Kalau yang diterima kan di situ kan metode pembelajaran 5 hari, pembuatan materi belajar daring 5 hari, kemudian pengembangan teknik pembelajaran daring 5 hari, kemudian proposal penelitian 10 hari, total 25. Untuk sama yang direvisi dengan apa yang ada di sekarang, saya cek sebentar pertanyaan berikutnya dulu ya Bu, nanti saya sampaikan. Yang sebelumnya tadi dari universitas mana ya? Yang sebelumnya Ibu Sari Mutiara, Pak. Universitas Sari Mutiara Indonesia, Pak Amin. Oh ya, Sari Mutiara ya. Ya, Pak. Nah, saya cek dulu yang Sari Mutiara maupun yang Bangkinang. Silakan dapat ke pertanyaan berikutnya dulu. Oh, lanjut ya, Prof. Ya. Ibu Maulina silakan. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Izin para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dan Prof. Arif yang telah memberikan penjelasan, namun masih ada kegelisahan di kami, khususnya Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Bapak. Satu-satunya perguruan tinggi di Babel yang ikut serta, dan ini yang pertama, maka saya banyak bertanya, tetapi yang paling utama adalah ketika kami diminta untuk mengisikan draft yang besok adalah jadwal terakhir, kami masih kebingungannya begini. Nanti akan untuk pelaporan keuangan, 3 orang biaya paket datanya ini, apakah ini untuk panitia penyelenggara, kemudian honorarium narasumber tersebut, karena bukan kami yang mengedit tabelnya, kami hanya mengisikan nama, tersebut di sini 3 orang dikali 3 kali dikali 1 jam dikali 1 program. Nah, ini masih bingung, khususnya saya sebagai penanggung jawab. 3 orang di sini siapakah yang dimaksud? Kemudian 3 kali 1 jam. Nah, kalau 1 program, karena kebetulan memang program yang kami setujui ada 1 dengan 2 kegiatan, satunya kurikulum dan bahan ajar. Nah, ini yang kami bingung, karena tadi saya mendengar penjelasan Pak Amin, kalau tidak salah mendengar itu di bagian tugas pertisas yang di slide-nya tadi itu bahwa membayar honorarium detaser sesuai ketentuan. Nah, apakah ini yang dimaksud di tabel RAP tersebut, atau ini untuk honorarium narasumber di luar dari detaser, sehingga kami memilih ada narasumber pendamping lainnya, atau detaser ya dibiayai berbeda dari RAP ini, atau bagaimana? Nah, itu mohon penjelasannya dari tim penyelenggara, karena laporan ini kan harus nanti kami sesuaikan dengan RAP yang sudah masuk. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, untuk keuangan mungkin nanti lebih detailnya sama Pak Firman. Hanya saya bisa memberikan sekilas. Yang jelas kalau detaser itu sudah diberikan honor, Bu. Jadi kalau ada apapun anggaran yang masuk ke Ibu, itu tidak akan ada satupun tidak ada pun satupun item yang untuk diberikan ke detaser. Karena detaser sudah diberikan honor yang dalam hal ini untuk tahun ini itu akan diberikan secara langsung kepada detasernya. Jadi kalau tapi nanti untuk detailnya dapat ditanyakan ke Pak Firman ya, karena nanti yang masalah keuangan akan disampaikan bersama-sama setelah sesi ini. Oh ya baik, karena saya masih bingung ada honor narasumber ini apakah detaser. Ya. Satu lagi mohon izin Bapak,
tadi masalah jadwal, karena kami ada 2 kegiatan di satu program yang setiap harinya harus ada kegiatan, baik itu tatap muka maupun ada penugasan lah seperti itu. Contoh kurikulum kami mendapatkan 10 hari, kemudian bahan ajar ada 15 hari dengan detaser yang sama. Nah, andai kalau tadi dari Kaltim mengatakan pagi 1 jam, siang 1 jam, itu kan tidak disarankan. Tetapi andai kata pagi itu kami kurikulum, kemudian siangnya kami bahan ajar, karena orangnya berbeda. Kurikulum adalah pimpinan di universitas, kemudian di fakultas dan prodi, sedangkan bahan ajar ada tambahan nanti dari dosen yang tidak punya tugas tambahan. Nah, itu apakah boleh dilakukan seperti itu karena kegiatannya berbeda, meskipun detasernya kami dapatnya 1 orang seperti itu. Terima kasih. Ya, dalam beberapa kegiatan detasernya sama, kegiatannya berbeda-beda, pesertanya beda-beda, boleh-boleh saja, Bu. Jadi, ya, misalnya kegiatan A, B, C, D, kan bisa jadi memang targetnya beda-beda ya. Misal kegiatan pas tentang pembimbing program kreativitas mahasiswa, berarti di situ dosen dan mahasiswa. Pas roadmap penelitian, di situ dosen dan LPPM. Ketika Renstra Renov, di situ pimpinan perguruan tinggi. Meskipun detasernya di situ 1 detaser, tetapi pesertanya ganti-ganti ya boleh-boleh saja karena beda kegiatan itu. Baik, nah itu boleh dalam 1 hari gitu Prof ya, tapi beda jamnya begitu ya. Tapi prinsipnya seperti yang tadi kami sampaikan ke Bu siapa tadi ya. Jadi setiap dalam satuan hari harus dilaksanakan dalam satuan hari. Hanya apakah dalam 1 hari itu boleh beberapa kegiatan? Ya boleh saja selama pesertanya beda ya. Nah, syukur-syukur pesertanya beda, detasernya beda, ya jelas boleh. Hanya kalau dalam satu kegiatan yang sama, itu tidak boleh dipampatkan kayak model yang tadi diceritakan, kita diskusikan di awal itu. Baik, terima kasih Pak Amin. Pak Arif ada tambahan? Saya kira jelas sudah tadi yang disampaikan oleh Pak Amin. Ya, lanjut ya. Sasarannya itu beda-beda, kegiatannya beda-beda, ya nggak apa-apa dilaksanakan sesuai. Tadi yang dari mana, Sari Mutiara Medan itu kan mengajukan total penelitian, kalau menurut hitung-hitungan normalisasi kami itu totalnya ada 35 hari. Nah, ketika 35 hari, karena data sharing ini satuannya 25 hari dan 50 hari, maka kami beberapa kegiatan tidak disetujui, jadi totalnya cuma 50 hari gitu, Bu. Jadi yang tadi Bu siapa tadi ya? Ibu Siska. Ya, Bu Siska ya. Saya Pak. Yang Bu Siska apa siapa tadi yang dari Sari Mutiara ya? Saya Pak, ya dari Sari Mutiara. Nah, gimana tadi Bu? Kalau yang saya lihat Pak, waktu itu mengajukannya kan di program penelitian sama 20 hari, tetapi pada saat coaching waktu itu diarahkannya diganti jangan langsung ke program penelitian, tapi diawali dulu dengan program pembelajaran. Jadi kami ganti di program pembelajaran itu 3 kegiatan sesuai arahan waktu itu dari Prof. Arkus. Jadi ada 3 kegiatan dan itu tetap total kegiatan 25 hari, tetapi di surat yang pengumuman diterimanya, tapi tetap program penelitian. Program penelitiannya. Bentar. Mungkin waktu coaching coba kami cek ya Bu, karena kalau dari dokumen kami Sari Mutiara ini tidak ada perubahan ke program pembelajaran. Jadi memang yang diusulkan program penelitian 1, 2, 3, 4, 5 program, kalau di total itu ada 35, tetapi karena totalnya 35 ada beberapa yang harus kami potong, jadi yang disetujui akhirnya 3 program dengan total 25 gitu Bu. Di database-nya. Tapi kami sudah mengupload kembali sesuai revisi arahan Pak. Yang
Sari Mutiara Medan kan ini ya? Iya, Sari Mutiara Medan. Penelitiannya diminta diganti jadi program pembelajaran. Lalu kami sudah upload kembali yang program pembelajaran di websitenya Pak, di aplikasi. Ya, oke, nanti kami cek di sistemnya Bu. Tapi database yang saya lihat sih masih seperti itu. Nanti kami cek kembali ya Bu. Terus satu lagi tadi siapa yang dari universitas mana tadi ya? Bangka Belitung. Tadi dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung nggak tadi? Muhammadiyah ya. Universitas Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu mengusulkannya penelitian dan pembelajaran, tetapi seperti yang sebelumnya karena jumlahnya menjadi ini kan mengusulkannya kan kurikulum, kemudian penulisan artikel ilmiah, kemudian penulisan buku ajar. Itu kan kalau di total akhirnya ketemunya kan 35 hari. Jadi yang penulisan artikel ilmiah kami tunda untuk disetujui, tidak diterima dulu pada periode ini hanya pendampingan penulisan buku ajar dan pemutaran kurikulum total 25 hari gitu. Ya, benar Pak. Ya, benar kan ya Bu? Benar Bapak, jadi dua kegiatan dalam satu program. Ya. Untuk selanjutnya silakan. Selanjutnya Ibu Evi Triandini. Ada Bu Evi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ke Prof. Amin terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Kebetulan kami untuk tahun ini tahun kedua untuk data sharing. Tadi Bapak sampaikan untuk latihannya itu kan di 1 September gitu ya Pak. Nah, kami sudah koordinasi dengan Detaser. Kami akan melakukan mulai tanggal 30 Agustus, mengingat di awal pertama bulan September itu kami ada kegiatan mahasiswa. Jadinya kami mau majukan. Apakah diperkenankan ya Pak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 1 September sampai akhir November gitu kalau diterusnya ya. Kalau maju-maju 2 hari ya gimana ya? Mudah-mudahan sih secara keuangan tidak bermasalah ya. Sebenarnya kalau dari kaminya sih fleksibel. Hanya nanti masalah keuangan kalau misalnya ada yang terekam sebelum itu apakah bermasalah atau tidak. Mungkin nanti konfirmasi ketika bareng dengan Pak Firman ya. Tapi kalau dari kami sebenarnya nggak masalah sih. Mundur-mundur 1-2 hari gitu nggak masalah. Oke, Prof. Makasih, Prof. Mohon maaf tidak nyala kamera, sinyalnya terlalu bagus. Sama-sama, silahkan. Baik, Prof. Arif, cukup ya, Prof? Cukup, jelas sudah kita. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Mustanir. Silakan, Pak. Pak Ahmad, belum kedengaran suaranya, Pak. Belum Pak, belum. Apa mikrofonnya? Belum Pak, belum kedengeran. Udah? Oke. Bisa? Oke Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Universitas Muhammadiyah Sidan Rapang mau bertanya, Prof. Ini sebenarnya kan ingin penjelasan secara rinci itu di dalam RAB-nya, karena ada beberapa poin yang menurut kami masih tanda tanya di situ. Misalnya disebutkan bahwa biaya paket data itu 3 orang. Ini kami mau berikan kepada siapa di kampus kami? Di dalam RAB hanya disebut 2 program, padahal di kami itu 50 hari ada 5 program kegiatan dengan 7 sub program kegiatan. Kemudian
aktifnya dengan sumber di Pertisas itu siapa sebenarnya di internal kami? Apakah penanggung jawab program kan satu, tetapi penanggung jawab subprogram di kami itu ada 6. Siapa yang mau diberikan? Nah, kemudian di dalam hitungan-hitungan RAB itu disebutkan narasumber yang 3 orang di Pertisas tadi itu dikali 3. Tapi ini kegiatan 50 hari. Bagaimana ini cara anunya ini supaya bisa kami bagikan kepada mereka? Nah, gitu. Terus yang terakhir, mohon maaf, proses pencairannya kapan, Prof? Karena ini berkaitan dengan kami mau mengatur anggaran itu untuk melaksanakan kegiatan itu, startnya dari situ misalnya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mustanir. Saya berikan sekilas saja ya, karena masalah keuangan nanti Pak Firman akan memberikan lebih detail. Jadi, mengapa di situ ada 3 orang paket data, nanti yang terlibat di Universitas 20 gimana gitu kan. Nah, karena di dalam nanti SK tim yang diterima Dikti itu anggapannya satu program satuan 25 hari itu yang boleh diajukan ke Dikti itu pengurus programnya 3 orang. Nah, nanti ketika dapat anggaran 3 itu diberikannya ke siapa? Nah, terserah dari Pak Ahmad dan kawan-kawan. Misalnya dapat 3 paket data itu katakanlah 500.000 dibagi, ternyata yang terlibat 10 orang 50-an ya boleh-boleh aja, silakan aja. Tapi dapat anggarannya adalah 3 orang paket data per program. Nah, seperti yang tadi saya singgung, yang dimaksud program di sini adalah kumpulan kegiatan yang satuannya 25 hari. Jadi kalau Pak Ahmad disetujui totalnya 50 hari, itu artinya dapat 2 paket program. Kalau 2 paket program berarti yang didapatkan dari Dikti ya 2 paket ABCD itu, termasuk ada paket data apa itu artinya 2 paket. Nah, 1 paketnya itu sesuatu yang totalnya itu 25 hari. Itu Pak. Nah, mencairnya kapan? Nanti nanyanya pas keuangan ke Pak Firman aja ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Prof? Arif? Cukup. Bapak Ibu, karena ini diskusinya kita ini dibatasi sampai jam 12 dan setelah jam 12 itu nanti akan kumpul di main room bersama tentang penjelasan keuangan. Mungkin karena di sini juga masih banyak penanya, mungkin saya batasi dulu. Yang tanya masalah keuangan jangan ditanyakan dulu ya. Jadi yang masalah lain dulu. Karena kita waktunya mungkin tinggal 10 menitan diskusinya. Ya, silakan dapat dilanjutkan. Oke, baik Prof. Jadi ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan terkait keuangan nanti bisa ditanya di sesi breakout. Jadi berakhir setelah ini sama Mas Firman itu akan dijelaskan secara detail terkait RAB dan lain-lain. Selanjutnya Ibu Sarah dari Palupi, silakan. Baik, ya terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzan, Bapak Amin dan Prof Arif atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Syara, saya dari SEE Kesman Gera Blitar yang baru pertama kali ini menjadi Pertisas dalam program data sharing tahun 2021 ya. Yang mungkin saya tanyakan kepada Bapak Amin terkait dengan pembentukan SK tim pendamping di program data sharing untuk kami sebagai Pertisas ya Bapak. Yang saya tanyakan itu nanti di dalam SK apakah semua orang yang intinya yang terlibat di dalam program data sharing ini harus kita SK-kan atau cukup 3 pengelola itu saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dari tim pengelola ini adalah mereka yang wajib punya NIDN ya Bapak? Atau mungkin bisa misalkan ada pergantian bagi salah satu yang berhalangan menjadi tenaga kependidikan yang tidak ber-NIDN, apa diperbolehkan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah SK ini dibuat secara general, yang artinya secara keseluruhan
dituangkan menjadi satu SK saja atau per kegiatan ada SK-nya sendiri? Baik, itu saja Bapak yang kami pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sarah ya dari STI. Ini baru pertama kali ini ikut ya Bu ya? Iya, betul Bapak. Ya, jadi gini. Dengar di situ Bu. Kenapa Dikti meminta 3 itu, jadi sebenarnya yang dianggap Dikti 3 orang itu adalah yang mengelola program data sharing ini. Jadi ibaratnya kalau Dikti nanya apa-apa, ini programnya kok nggak jalan, ini bagaimana, nah mudahnya kita menunjuknya langsung 3 orang itu koordinator. Mengapa akhirnya disitulah ketemu 3. Nah ketika di pelaksanaannya di masing-masing pertisas, kan kegiatannya banyak sekali, katakanlah ada yang diterima 5, ada yang totalnya 10, ada yang 7 dan lain-lain. Nah itu tidak mungkin dihandle hanya 3 orang tersebut, maka memerlukan tim pendamping lain. Nah tim pendamping lain itu akan jadi sebagai bentuk peran dari pertisas. Jadi harapannya program ini kan bukan hanya program yang dibiayai atau diapresiasi Dikti, tapi pertisasnya juga berperan. Nah, bagaimana peran dengan teman-teman yang sudah susah payah untuk menghidupkan program ini? Ya, pimpinan universitas buatkanlah SK tim yang ngurusi tentang pelatihan buku ajar. Katakanlah di situ ada 5 orang. Buatkan lagi SK tim penulisan proposal penelitian. Dikatakanlah di situ 4 orang. Sebenarnya pembuatan seperti ini bukan untuk kepentingan kami, tapi itu sebagai itu sebagai bentuk apresiasi universitas bagi Bapak Ibu yang mengelola program ini. Jadi sebenarnya kami tidak memerlukan pelaporan banyak sekali orang, itu juga tidak tujuannya bukan seperti itu, tapi sebagai itu karena ini ada program, apa sih peran universitas? Apa cuma hanya menerima program saja, tidak ada sumbangsihnya dalam apapun? Nah itu kan baru SK. Belum lagi kalau dulu pelatihannya secara luring, kalau bukan daring kayak gini kan, universitas harus menyediakan ruangan, menyediakan peserta, menyediakan dan lain-lain kan. Nah itu sebagai kontribusi dari universitas dalam menyukseskan program ini. Jadi nanti apakah kegiatan A, B, C, D dibuatkan panitia semua, dibuatkan SK semua, akan lebih baik seperti itu. Karena kalau yang ngurusi 1 orang takutnya nanti sampai laporan sampai apa nggak lancar. Kalau banyak gimana nanti dibuatkan SK, nanti katakanlah ditanya Pak Rektor kok banyak banget. Loh itu kan kontribusi pertisas harusnya memang mendukung. Nah salah satu dukungannya kan seperti itu. Ya, itu Bu kira-kiranya Bu. Kalau yang itu tadi Pak, apakah harus yang ber-NIDN atau dari Tendik bisa dimasukkan atau bebas Pak? Oh bebas saja sih. Yang tim pengelola kegiatan di universitasnya situ bebas saja sih. Ya baik Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Ya sama-sama. Prof Alif kalau mau menambahkan aja ya Prof. Mas Kausan, gini ya, Prof. Itu internal ya. Lalu juga kalau itu ada SK, itu kan juga untuk menambah angka kredit, ya kan, Bu Sarah. Iya, Pak. Nah, jadi kalau itu misalnya kita kan juga menghargai ya apa yang dilakukan oleh SDM internal kita. Nah bisa saja misalnya di Setia itu, Blitar itu membuatkan semacam nanti membuatkan sertifikat. Nah, itu kan bermanfaat nanti untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, juga nanti untuk banyak sekali kemanfaatan itu. Jadi untuk nanti menambah ketika menulis di dalam kurikulum kita, pernah ini buktinya ada SK. Nah tadi kalau nggak salah ditanyakan apakah setiap kegiatan buat SK-nya masing-masing, itu kan ya tadi Bu. Iya. Atau cukup 1 SK. Nah itu teknis, jadi buat aja 1 SK, nanti kan di lampiran ada. Nah di lampiran, jadi untuk kegiatan pembelajaran timnya ini, nah buatkan aja SK rektor 1 gitu kan, rektor apa
Di situ direktur apa terserah, tapi teknis membuat SK itu bisa seperti itu. Jadi tidak harus juga satu tim ini SK-nya sendiri, mungkin nanti kebanyakan dibuat SK-nya gitu kan. Jadi biar lebih efektif bisa dibuat aja satu SK direktur apa SK rektor mengenai ini kegiatan ini. Nah, sebagai lampiran tim ini membidangi ini, tim ini membidangi ini. Jadi seperti ini. Jadi mudah, efektif dan efisien, dan itu nanti berguna bagi tim yang terlibat di dalam kegiatan kita seret ini. Bagi dosen kan untuk nambah naikkan pangkat nanti akan ke situ. Jadi berikanlah kegiatan ini yang artinya bisa menambah kemanfaatan. Di samping itu juga untuk menggugah semangat para dosen. Itu kan. Jadi seperti gitu Bu Sarah. Jadi gitulah teknik-teknis kita mengelola perguruan tinggi itu seperti itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Arif. Baik, sama-sama. Ya. Barangkali satu lagi ya Mas Fauzan ini, hampir udah. Apa sudah cukup? Tambah Satu lagi kali ya Prof. Ya, satu lagi ya. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang nggak bisa tanya di sini, bisa ditanya di grup WhatsApp-nya udah ada ya. Jadi mungkin bisa dijawab oleh panitia Mas Rewin, situ ada PSI. Mungkin Pak Khairul Ngibat, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nuwun Prof Amin, Prof Arif. Mungkin tadi sudah dijawab sepertinya. Jadi kami dari Universitas Maharib Hasyim Latif kebetulan dapat 2 program penelitian dan pengabdian Prof. Berarti kan katakan di bulan September kita buat acara di September. Berarti kan itu bisa jalan dua-duanya, penelitian dan pengabdian ya Prof. Mungkin begitu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya intinya 2 program bisa jalan bareng selama pesertanya beda, detasernya beda. Pesertanya ya boleh paralel boleh. Oke, matur nuwun. Nggih. Mungkin sudah jam 12 ya Mas Fauzan ya. Baik Pak Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Prof Amin, Prof Arif, Bapak Ibu semua. Kita kembali lagi ke Metro nanti mendengarkan penjelasan dari Mas Firman, terutama terkait dengan keuangan, pelaporan, logbook, dan lain-lain. Nanti kita pindahkan. Terima kasih.
Ibu sambil nunggu yang data share-nya selesai, mungkin bisa kembali ke room utama, bisa klik live room, terus ke live breakout room. Yang mau sholat istirahat sebentar juga dipersilakan. Makasih. Nggak ada Pak. Itu Lebron itu yang ada di meeting. Di kanan bawah Ibu nggak ada. Itu kalau di kanan Lebron yang muncul itu lab meeting. Gimana Ibu? Nggak jelas. Tulisannya hanya Lebron Pak. Itu kalau ditekan Lebron, diklik yang muncul itu bukan lab breakout tapi live zoom ya? Live meeting Zoom yang Bentar settingannya bukan breakout. Iya Pak, sama Pak. Makanya tadi saya tanya di chat. Kalau live meeting kan berarti nanti keluar dari meeting keseluruhan kan? Iya benar. Breakout-nya tidak ada. Iya. Kasih aja linknya lagi aja biar masuk lagi. Apa kita coba? Gimana Pak? Linknya sih sama aja sih Bu, sama yang tadi. Linknya ya. Link. Apa sih? Makan dulu aku. Oh.